pulang dari apa? Saya sebenarnya suka bermain bola basket, tetapi sebelum saya yakin Bima karena saya sudah mempelajari semua dari peraturan bola basket dari kelas 5. Saya ragu-ragu karena saya masih belum bisa melempar bola basket sampai ke tengah lapangan. Kelebihan saya yang mendukung adalah dribbling saya lumayan bagus. Yang masih saya butuh perbaiki adalah lemparan saya ketika bermain basket. Saya pernah setiap minggu kadang-kadang saya bermain sama saudara saya yang bernama Afan. Saya akan berlatih dribbling. Semoga cita-cita saya bisa membahagiakan orang tua saya. Cita-cita saya menjadi pemain bola basket. Kenapa aku memilih ini? Karena aku suka bermain bola basket. Aku sudah mantap untuk bermain bola basket. Cita-cita saya adalah basket. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita yang sangat bagus ya Oji. Semoga cita-citanya tercapai. Ayo, mohon aminnya. Amin. Mari kita lanjutkan ke pesan selanjutnya. Bahkan silahkan dipilih nomor berapa? Nomor 7. Siapakah dia? Yuk, dipersilakan pesan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rozak Fitrianto. Di sini cita-cita saya menjadi pemilik coffee shop. Kenapa saya untuk memilih cita-cita ini? Karena pertama saya suka kopi, dan di sini market kopi itu lumayan banyak diminati oleh anak muda sekarang ya. Terus lalu, apakah kamu terinspirasi dari seseorang? Sepertinya sih enggak, karena melihat peluang dari market kopi ini sangat meyakinkan. Apakah kamu sudah mantap dengan cita-cita ini? Kalau untuk mantap saya masih belum yakin untuk memulai usaha kopi karena mengingat persaingan cukup ketat di bidang coffee shop di Jogja, karena sudah banyak
yang membuka walaupun marketnya juga luas. Terus apa yang masih membuat kamu ragu ya tadi? Apakah cita-cita ini sesuai dengan kemampuan kamu? Untuk sebagai pemilik kopi mungkin sudah lumayan cukup karena saya masuk ke bidang sekolah akuntansi, di mana ini adalah salah satu skill untuk mengurus sebuah bisnis. Tapi untuk menjadi barista atau pembuat kopi saya belum memiliki skill tersebut. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk mulai sekarang? Mungkin saya akan belajar lagi untuk skill bisnis seperti manajemen keuangan, dan untuk skill membuat kopi. Untuk harapan kedepannya semoga bisa terwujud untuk membuat coffee shop. Mungkin cukup sekian untuk dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Mas. Aduh. Di sini ya kami akan meminta tanggapan dari Bapak dan Ibu, dan juga kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama sudah kita paparkan cita-cita dari Abang Farel ya. Jadi sesuai dengan alur materi yang disampaikan tadi sama Ibu, masing-masing orang itu harus punya cita-cita, dan cita-cita itu sebenarnya muncul dari dalam hati ya. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Secara alami kita harus memiliki sesuatu yang ingin dicapai. Jadi untuk Farel ini cita-cita ingin memiliki sebuah usaha ya, sebuah usaha yang mana cita-cita ini juga luar biasa ya. Usaha sendiri tentunya sudah dipaparkan tadi ya beberapa rencana, beberapa target, beberapa kemampuan yang telah dimiliki. Di sini saya ingin bukan bertanya ya, karena cita-cita ini bukan untuk ditanyakan, tetapi untuk dijadikan arah ya, arah. Jadi secara tidak sadar kita itu nanti akan dituntun kepada cita-cita kita. Jadi kalaupun nanti di tengah perjalanan seperti tadi yang Pak Joko tadi sampaikan ada titik jenuhnya, tapi kan tidak berhenti, kita akan cari jalan lain. Jadi kalau seandainya nanti di tengah jalan itu ada halangan, ada sesuatu yang tidak memungkinkan, kita tidak berhenti meraih cita-cita kita, tapi kita berubah haluan, ya, berubah arah. Dan tentunya tidak mungkin tertutup saja pada satu usaha yang ditulis hari ini ya. Mungkin nanti bisa ke arah usaha yang lain, itu nggak ada masalah, gitu. Jadi seperti itu pesan dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terkabul rencana dan cita-citanya untuk Farel dan semua anak-anak yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, udah memiliki arah tujuan. Seperti kata Bapak tadi, bahwasanya ini yang kita niatkan atau kita cita-citakan ini akan menuntun kita ke tempat yang kita tuju nanti, sebagaimana janji Allah. Ya, boleh dirubah, diganti yang misalnya lebih baik, mungkin habis bertemu dengan pengusaha siapa dan merubah pandangan, nggak masalah.
intinya sebenarnya adalah nanti bisa menjadi kaya raya, berkecukupan, bahagia, sejahtera. Ya, jalannya bagaimana bisa jadi pengusaha yang dicita-citakan itu tadi. Ya, terus ada beberapa pesan ya. Tolong dibedakan antara hobi dan cita-cita ya. Hobi, cita-cita sama bisnis itu beda ya. Bisnis itu sepertinya mencari peluang ya. Apa yang dicari orang kita usahakan agar kita mendapatkan keuntungan dari hal tersebut ya. Tapi kalau hobi kan untung tidak untung tetap dilakukannya. Ya, jadi utamakan dulu cita-cita atau bisnisnya, nanti hobi pasti bisa akan mengikuti begitu. Itu masukan aja. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Agus Purwanto dan Ibu Trimangani. Terima kasih untuk tanggapannya dan sarannya dari Pak Agus dan Ibu Tri. Silakan duduk. Mari kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ayo, sekarang Farel yang ini. Siapa ini? 10. Siapa ini? Farel lagi. Oke, lanjut lagi. Berarti ganti 12. 12. Kansa. Silakan Adik Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa. Saya Amia Seda Dila. Saya akan mempresentasi cita-cita saya. Cita-cita saya menjadi dokter spesialis anak. Saya terinspirasi dari Dokter Cindy. Saya dari cita-cita saya dari dulu ingin jadi dokter. Saya yakin karena itu cita-cita saya dari dulu. Aku perlu memperbaiki cita-citaku yang lebih mantap lagi. Saya akan memulai dari langkah kecil untuk belajar menjadi dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kita minta tanggapan lagi dari Bapak Ibu. Silakan waktu dan tempat. Kansa, siapa namanya lengkapnya? Kansa, Elnia, Saida, Dinila. Kansa, Elnia, Elnia, Saida, Saida, Dinila. Nila, Dinila. Dinila. Wah, namanya tuh keren. Ya, cocok jadi dokter anak kayaknya. Ya, mudah-mudahan apa yang cita-citakan bisa tercapai. Karena kalau dari penuturan Kansa tadi, cita-cita ini muncul memang dari keinginan sendiri, sudah ada di dalam sejak lama ya, dan mudah-mudahan bisa terkabul ya cita-citanya, diaminkan ya kepada semuanya, karena ada salah satu dari anggota keluarga kita yang akan menjadi dokter. Jadi kalau Bu Tina dulu disekolahkan sama Mbah Sari untuk jadi perawat dan naik karirnya jadi bidan, dan sekarang ada lagi generasi penerus yang akan menjadi dokter yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi diperlukan kerja keras, ketekunan,
dan serius ya, serius karena menjadi profesi seorang dokter itu tidak mudah, butuh kedisiplinan. Jadi jangan menyamakan dirinya dengan teman-teman yang lain, harus lebih unggul. Karena kalau cuma sama-sama dengan yang lainnya, teman sekelas, teman sebangku, Kansa tidak bisa meraih cita-cita yang lebih tinggi. Karena untuk profesi yang dicita-citakan itu memerlukan nilai-nilai yang lebih. Jadi nilainya harus lebih tinggi daripada teman-temannya. Ya. Mudah-mudahan tercapai ya Kansa ya. Masya Allah, amin ya Allah. Seperti apa yang disampaikan Bapak Agus, Ibu idem ya. Tapi sedikit saran nanti kalau misalnya bersedekah, sebut, ya Allah saya kepengen jadi dokter, bawa saya ke arah sana. Ya, dari dalam hati yang paling dalam. Sering-sering minta restu dari kedua orang tua, ya, minta ridhonya, begitu. Mungkin begitu saja. Keren Mbak Kansa, cita-citanya jadi dokter. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah memberikan saran kepada saya. Berikan aplaus kepada Kansa. Selanjutnya kita akan beralih ke acara yang yaitu penyampaian materi ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Purwanto. Mana tepuk tangannya? Barista. Oh, mohon maaf, salah ya. Cara informasinya. Jadi ternyata pematerinya adalah Mbak Rizda. Jadi mari kita sambut Mbak Rizda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrida. Di sini saya menyampaikan materi terkait etika. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian etika itu. Etika sendiri adalah norma dalam berperilaku, yang dimana biasanya etika ini digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membedakan perilaku yang baik dan yang buruk, dan juga untuk menunjukkan sopan santun kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu penting dalam kehidupan sosial. Selanjutnya Mas Yusril bisa di-next lagi slide-nya. Etika itu juga bisa menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Contohnya Barista dengan Simba atau Barista dengan kedua orang tua Barista. Barista itu harus memiliki etika yang baik. Untuk yang pertama mungkin Barista berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menggunakan nada suara yang tidak keras. Untuk yang kedua, itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepribadian. Kemudian untuk yang ketiga, etika sendiri bisa digunakan untuk menghindari konflik. Konflik itu sendiri contohnya seperti semisal Mbak Kansa dan juga Mbak Nabila. Untuk menghindari berantem, Mbak Kansa berbicara dengan Mbak Nabila dengan nada suara yang tidak berteriak. Coba Mbak Rizda mau tahu Mbak Kansa tuh kalau ngobrol sama Mbak Nabila menggunakan nada suara yang seperti apa? Coba. Nanya kemarin gimana? Coba contohkan aja. Biasanya seperti apa ya kalau nggak kayak gitu?
Coba balasnya kalau Mbak Kansa seperti apa? Pinter, dek ini ujiannya kepiye? Terus? Rapopo, apa nilaiku? Mungkin Mbak Nabila bisa menambahkan ke Mbak Kansa. Karena kan tadi Mbak Nabila bilang bagus nilainya ya. Mbak Kansa mungkin bisa memberi apresiasi kepada Mbak Nabila. Karena nilainya sudah baik, sudah bagus. Kemudian next selanjutnya, ini ada etika ketika kita bertamu. Kalau kita mau bertamu ke rumah seseorang itu kita harus apa sih yang bisa kita lakukan pertama kali? Ketuk pintu,